Mau masuk gerbang itu kaleng kongguan. Ada kaleng kongguan. Aduh, saya bingung. Bingung tuh. Ya iyalah, mana ada sekolah kayak begini. Dari Ciputat nongkrong di Blok M itu betah. Itu nongkrong betah. Assalamualaikum. Salam satu udara. Masih berjumpa lagi nih kita di Kapal True Story. Masih bercerita tentang kisah-kisahnya alumni-alumni penerbangan. Alhamdulillah kita akhirnya ketemu juga dengan abang-abang kita nih 94. Amin. Posisinya saat ini kita ada di daerah Gading Serpong ya Bang? Iya, Gading Serpong. Gading Serpong, lokasi ini di Orange Karaoke. Ruko apa Bang? Ruko Times Square. Ruko Times Square, Orange Karaoke. Nah gitu loh, jadi buat temen-temen alumni penerbangan juga nih yang mau have fun nih, mau ya kan nyanyi-nyanyi, refreshing, santai, cooling down, boleh lah main-main kemarin nih tempatnya Bang Oki nih. Bang Oki ya? Iya, mantep. Nah, hari ini nih narasumber kita dari alumni PGRI Bang. Iya, siang. Alumni PGRI. kapal siang yang disebut juga 615 dengan Bang Oki lulusan 94 gitu. Nah, buat lebih lanjut tahu ceritanya Bang Oki, kita tanya-tanya nih abang kita. Oke. Bang, Ya. sehat-sehat Bang ya? Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Terima kasih nih semua udah datang ke sini. Kita intinya mau ngumpulin saudara silaturahmi menjelang bulan Ramadan. Nah, itu dia. Kumpulin temen-temen mau masuk bulan Ramadan. Nah, Gitu. Biar ada maaf-maafan juga Bang ya? iya harus. Kita harus. Hmm. Semakin kesananya kita udah jarang kumpul dengan saudara-saudara dulu masih ABG. Sekarang mau ngumpul silaturahmi, memperpanjang umur. Jadi emang mau masuk bulan Ramadan nih kita kudu girang Bang ya? Harus girang. Optimis, semangat. Optimis, semangat. Iya nggak? Iya. Ada bulan yang penuh magfirah. Amin. Nah, ini ngomongin masa ABG Bang, Iya. kayaknya seru nih Bang. Ya kalau dibilang banyak cerita. Soalnya masa ABG-nya anak kapal Bang. Betul. Masa ABG-nya anak kapal nih. Kita boleh sedikit cerita. Boleh Bang. Saya sekolah di daerah Ciputat. Tahun 90 Ciputat hutan. Ya kan? Tidak ada lampu merah. Jadi garis besarnya saya tidak tahu namanya SMT penerbangan di Jakarta Selatan. Itu semua cerita dari keluarga saya lah yang dulu pernah sekolah di situ. Oh, jadi keluarga besar Bang Oki juga? Iya, ada om saya. Oh, ada yang sekolah di? Ada, tahun 82 lulusnya. Tahun 82, Ya, alumni 82? 82. Beliau saat itu juga tinggal di Ciputat? Iya. Atau di mana? Di Ciputat juga? Iya, daerah situlah. Oh, oke Bang. Lama. Lanjut Bang. Ya, kita nggak tahu, disuruh daftar, kita berangkat. Itu kalau saya ingat, itu jauh sekali lah. Jauh sekali. Di sini kan masih banyak sekolah-sekolah dekat, ya kan? Tapi milih ke sana gitu Bang? Nah, jadi kita memang udah disuruh ke sana, udah sana aja. Ya udah kita ke sana. Sekolah di sana daftar, alhamdulillah keterima lulus. Jadi memang langsung ke siang Bang? Iya, Emang langsung siang? iya karena pada saat itu saya pendaftaran udah akhir-akhir penutupan. Gitu. Jadi mungkin ya karena akhir penutupan dapat di LCF 1F dulu kan. Kelas Iya. 1 kan 1A, B, C gitu. Nah, dulu. sampai F karena saya sampai udah F. akhir injury time saya daftar. Terima masuk di F. 1M. Iya. Itu belum ada penjurusan ya? Belum. Nanti penjurusan naiknya di kelas 2. Dulu keluarga abang juga tuh yang alumni tahun berapa tadi? 82 itu Iya. siang juga? Siang juga. Saat itu berarti masih Gutama ya? Gutama 1 mungkin disebutnya?
kurang jelasnya taunya SMT penerbangan aja. Penerbangan aja. Iya. Ya? Tahu siang tahu pagi nggak tahu nih, pokoknya sekolah di sana. Sekolah di sana. Jadi tujuannya dulu masuk penerbangan apa nih Bang? Selain arahan dari keluarga Abang apa tuh? Om apa? Om. Dari Om Abang nih arahannya Abang apa nih? Kepengen bisa masuk di penerbangan itu? Apa karena ngelihat Om aja nih arahan Om atau Abang ada punya misi sendiri gitu? Kalau misi nggak ada, arahan Om, kamu sekolah di sana, biar kamu jangan di kampung terus lah. Oh gitu. Biar jauhan dikit. Ke tempatnya yang Blok M lagi ya? Nah. Nah akhirnya masuk kelas 1 Bang? Iya. Kelas 1 di 1F. 1F. Nah, ini ceritain Bang, kesan Abang waktu masuk nih, nginjek pertama penerbangan tuh Bang. Nah, itu gimana tuh Bang? Ini masih pakai celana buntung SMP. SMP. Saya tuh berangkat kalau kan siang ya, jam 11 sudah berangkat. Masih sendirian dari sini? Sendiri, belum ada temen. Belum ada temen. Masuk, penataran, saya udah mau nyerah karena dalam arti nyerahnya tuh jauh. Sekolah jauh. Aduh. Posisi Ciputat masih kayak hutan. Aduh, Ciputat. Belum ada lampu merah. Aduh, belum ada lampu merah udah. Ketemu lampu merah ya di Pondok Indah. Pondok Indah. Kan jauh. Kita masih SMP, masih unyu-unyu kan. Ke kota berarti? Waduh, iya dah. Nah, kalau inget itu kita jadi mau berhenti sekolah. Awal ya tadinya? Iya. Udah sempat mau nyerah juga nih? Iya, karena jauh. Karena posisi jauh? Karena jauh. Bukan karena yang lain ya, karena jauh. Males jauh. Ya kan? Berjalannya waktu, saya sekolah, ketemu tetangga saya. Namanya Robi Jayadi. Robi Jayadi. Nah, itu di MC. Sama? Ratingnya sama? Sama, cuma lain kelas. Anak Ciputat juga? Anak Ciputat juga, asli Ciputat dia. Ciputat. Kalau kita kan bukan. Ketemu di situ, kaget dong. Nah, di sini. Ya udahlah. Janjian Ya, semangat nih. Semangat Ada teman pulang bareng. Lu nggak mikirin yang lain-lain lah, ada temen aja. Ada temen. Nah, setiap hari berangkat bareng-bareng. Pulang nyasar. Pulang nyasar? Aduh, nyasar. Nyasar dari mana nih Bang? Dari Blok M. Dari Blok M naik? Kita mau, dulu kan terminal ada kan? Tapi udah ada jalur Bang? Belum. Abang kelas 1 tuh belum ada jalur yang dibikin ya? Belum ada. Itu masih terminal itulah, kayak di Ciputat di mana gitu. Pada saat itu kita pulang sekolah aja nyasar. Nyasar kemana Bang? Jadi naik dari depan sekolahan, masuk ke terminal, saya naik lagi mobil, muter lagi ke terminal lagi. Kalau berdua. Kalau ingat itu saya bingung. Di situ banyak anak sekolah kan. Saya kan nggak tahu itu mungkin anak penerbangan juga kan. Di Blok M pasti penerbangan. Saya mau nanya, malu. Nggak nanya nyasar mulu. Akhirnya jalan kaki ke PLN, CSW ya. CSW. Nah, kita jalan kaki. Kita nanya jalan kaki. Kita mana sih Ciputat? Nah, adalah Watas 21. PPD ya? Ya, PPD 21. PPD tuh, 21 tuh PPD. Nah, itu kalau dibilang lucu kampungan, saya akuin, saya kampungan. Sekolah di Jakarta. Sekolah di Jakarta. Ya udah naik, besok berangkat bareng. Begitu aja rutin-rutin. Tapi orang tua dulu itu keren juga Bang ya. Maksudnya dia udah berani ngelepasin anaknya jauh, sekolahnya jauh. Iya. Iya kan? Saat itu kan masih ABG Bang. Iyalah, orang dari kampung. Usia belasan tahun ya kan? Iya, dari usia belasan kampung, tahun, main. tapi orang tua ngasih ridho nih. Iya. Udah nggak apa-apa sekolah. Berangkat lah. Sekolah bebas. Kamu Anak pilih. laki, panjang langkahnya. Iya. Nah, kelanjutannya kita mulai banyak kenal tuh. Kalau di kelas kan istirahat, mana. Nah, mulailah mungkin ada senior mana yang Ciputat. Nah, kumpulin. Akhirnya dapat berapa orang tuh Bang bisa balik Di bareng? 94 itu di jalur Ciputat tuh sekitar ada 15 orang. Kelas 1. Ini kelas 1 doang? Iya. Termasuk banyak? Banyak. Kalau ukuran anak kapal 15 banyak? Banyak. Iya, kan ada yang jalurnya ke Cirende,
Ada yang jalur Gintung tapi kan satu arah. Satu arah. Nah, itu Kelas mulai- 2, kelas 3 abang udah banyak juga saat itu. kelas 3 ada juga. Tapi sedikit ya. Ya 7 sampai 10 orang ada. Mereka udah ngarahin untuk nge-bass nggak saat itu bang? Apa bass ini dimulai di 94? Waktu saya kelas 1, saya kenal beberapa banyak senior ya. Memang saya kan seneng ngumpul, akrab. Kalau ada acara, nah mulai akrab itu memang udah diarahin kalau pulang bareng, kalau berangkat bareng. Udah kayak gitu. Jadi mau berangkat pun ngumpul di Terminal Ciputat, senior-senior kita yang ngarahin. Kelas 3 dan kelas 2. Saya salut lah sama senior-senior penerbangan semenjak saya kelas 1. Berarti abang-abang di... Nah, nanti kita lanjutin lagi bang ceritanya. Lanjut lagi sama ceritanya Bang Oki 61594 penerbangan PGRI yang tadi kita terakhir cerita di adanya sudah solidnya anak-anak 21. Jadi ketika Bang Oki kelas 1 itu berarti posisinya di atas Bang Oki ada alumni-alumni 93, 92. Ya. Saat Salut itu, saya sama senior-senior saya. mantap ya Bang ya? Wah, salut saya. Saya mau bersaudara sama senior-senior dan junior. Pada saat saya kelas 1, kelas 2, kelas 3, saya salut. Itu rangkulannya dan jiwa korsanya nemu dapat Bang di situ. Betul. Ya? Dia bukan arogansi, dia mempererat persaudaraan. Di situ ya. Tidak merasa senior, tidak merasa jago. Pokoknya satu jalur, satu saudara. Wah, ya, mantap. Nah, kelas pertama masuk itu ada session yang dulu penataran P4. Nah, itu dia tuh. Itu menegangkan itu. Itu ceritanya gimana nih penataran P4 Bang Oki saat itu? Nah, ini cerita saya yang paling lucu. Saya sekolah dari Ciputat ke Jakarta. Dulu kan Ciputat kan Jawa Barat. Ya. Belum masuk provinsi Banten. Belum ada. Saya pakai celana buntung biru SMP. Datang ke sana. Kaos kakinya yang panjang ya? Iya. Kaos kaki bola sedang cool. Mau masuk gerbang itu kaleng kongguan. Ada kaleng kongguan? Aduh, saya bingung. Bingung tuh. Ya iyalah, mana ada sekolah kayak begini. Senior nyiapin kaleng kongguan. Kaleng kongguan. Kita kan ada logaman kan dulu. Di depan nih? Iya, pintu gerbang yang gede. Gerbang yang bukan gede. yang pajak ya, yang tengah. Yang tengah, yang depan. Yang pintu koboi ya? Iya, bukan yang besar. Oh, yang besar, yang besar. Nah, dulu masuk dari situ semua. Kelas 1, kelas 1. Masukin, centreng. 100 perak ya? 100 perak. Yang tebal-tebal itu. Masuk. Ya kita bingung dong. Pertama bingung, kedua takut. Nah, kok ini sekolah begini? Ya udah, kita dengan terpaksa. Saat itu? Saat pertama nginjak penerbangan tuh, saya terpaksa. Saat itu jajannya berapa Bang? Dibongkar jajan. Kalau pribadi saya ya, pada saat itu alhamdulillah lah. Di keluarga saya alhamdulillah pokoknya lah. Alhamdulillah ya, pokoknya masih ada buat ini. Ya buat kawan-kawan aja ada lah. Buat ngerokok kawan-kawan. Naik 21 juga masih 100 perak mungkin Bang? Iya. Turun temer enggak? Ya enggak langsung. Enggak langsung aja. Nah, dari terminal kan kebetulan rumah saya sama pasar Ciputat deket. Waktu itu tiap hari kaleng kongguan penuh. Iya. Semuanya harus masukin. Setahu saya, seingat saya, kalau nggak masuk habis saja. Kalau nggak nangis, mewek. Dinangisin pokoknya. Nah, pada saat pertama saya terpaksa. Awalnya. Iya. Seminggu berjalannya waktu kan kita kan kongwan terus kan. Saya masih ingat banget kongwan. Kalengnya kotak. Glenteng.
Itu masih keadaan terpaksa. Hmm. Karena saya belum tahu. Belum tahu. Saya bilang dong ke orang tua, saya mau berhenti lah sekolah. Mm-mm. Sekolah kok begini? Komplain juga dalam hati tuh ya. Iya, saya bilang ke orang tua, pindah. Sempet begitu. Iya. Terus kata orang tua gimana? Kenapa kamu pilih di situ? Nah, harusnya konsekuensinya udah terima gitu kamu ya. udah habis masa pendaftaran. Kamu kalau keluar, kamu nggak sekolah. Oh, berarti diajak survive nih Iya. sama orang tua. Udah dulu survive Nah, aja. jadi orang tua saya tuh bikin semangat. Kalau kamu nggak sekolah, keluar. Iya, mau sekolah di mana? Habis Nah, pendaftaran udah habis. tutup tahun depan lagi. Nah, nganggur dong. Tinggal kita. kelas. Iya. Udah. Penataran itu kita mengenal dah tuh kawan-kawan saya yang kayak Robi, kenal. Alhamdulillah lah. Kita semangat. Dalam arti semangat, kita mau menempuh ilmu ada barengan. Kalau Tapi kaleng kongguan itu setiap hari, Bang? iya, Setiap hari sampai saya habis kejadian tawuran gede tuh. waduh. Nih pasti ada cerita tawuran kalau ada penerbangan nih. Saya ingetnya itu, karena saya di jemputan nggak pernah ngeliat orang tawuran, ya kan? Pada saat itu kejadian besoknya ada kaleng kongguan, saya ikhlas bisa lebih dari 100. Karena apa? Itu kaleng bukan buat kekayaan senior, itu buat ada yang luka, ada yang A, B, C, D. Saya ikhlas. Anak-anak sekelas pun dan lain kelas pun, jangan kita pelit dalam untuk menyumbang ke ini. Karena senior kita mengarahkan kita untuk kerjasamanya, bukan buat kekayaan. Bukan perseorangan. Oh bukan. Jadi Saya kembalikan lagi ke kita lagi. Oh iya, kita ngelihat senior, Karena kita mereka posisi sudah tahu kan medannya sekolah di penerbangan seperti apa. Awalnya kan kita nggak tahu buat apa. Ternyata itu dana itu buat pengobatan, beli A, beli B, bukan buat kekayaan pribadi. Ikhlas. Ini masuk kawah canda di muka nih, ada untuk budget buat pengobatan. Ya. Berarti kayak Waduh. kayak posisinya siap berperang gitu ya. Iya, saya baru di situ. Ini baru sekolahan yang baru saya tempuh. Malah semangat. Semangat. Tambah ikhlas semangat. Tanpa disuruh pun kita udah berangkat. Iya. Kalau nggak ada kaleng malah nyariin kalengnya mana? Ya, itu kaleng kongguan tuh dari zaman dulu udah ada tuh. Kongguan tuh. Ya. Hebat. Saya ngerasain itu, aduh, orang tua akhirnya bertanya, kenapa nggak jadi keluar dari sekolah? Udah betah, udah semangat. Ya, banyak saudara di sana, banyak teman. Penataran seminggu. Ada kita 1 minggu ya. Iya. Ngapain aja Bang? Kalau penataran mungkin pada umumnya sama di sekolah-sekolah lain, tetapi sebelum dan sesudah penataran itu yang seru. Iya nggak? Iya. Kalau penataran mungkin semua sekolah sama lah. Pengenalan lingkungan, P4, PMP dulu kan ada kan, PSPB ya nggak? Ya sama. Tapi sebelum masuk sekolah dan selesai sekolah itu pengalaman terbanyak saya masuk STM penerbangan di Jakarta. Ada rasa bangga juga Bang? Bangga. Menjadi bagian dari penerbangan. Bangga. Udah gitu, ini deket banget sama Blok M yang notabene Keramaian kan kota. Keramaian Pusat kota. kota pada posisi zaman itu. tempat yang istilahnya strategis ya. Oh iya. Posisinya tempat kumpulnya. Ya dulu sempat diplesetin bakal lokasi Mejeng lah, apa seperti itu kan. Betul. Blok M. Jadi siapapun orangnya pasti tahu Blok M seperti apa. Iya. Wilayah selatan Jakarta. Betul. Ada kebanggaan tersendiri juga di situ. Bang. Betul. Saya bangga setelah di sana. Banyak ketemu saudara, banyak pengalaman dalam masa muda saya. Yes. Jadi anak-anak kapal rata-rata masa-masa ABG-nya pasti seru. 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 Kita dibikin seru tuh. Iya, dipacu untuk mengenal lingkungan inilah, lingkungan anak muda Jakarta. Seperti itu Bang. Belum mentalnya. Waduh, akan teruji di situ. Ya, pasti tuh Bang. Nah, pengalaman
paling spektakuler apa yang abang rasain di saat penataran tersebut, Bang? Spektakuler nih, kan Iya. soalnya seru. Iya, seru. Bicara seru itu spektakuler, Bang. Kalau di kapal itu nggak nanggung-nanggung. Betul. Senior memaksa untuk kita seperti didikan militer. Keras tapi sayang. Iya. Karena sayang itu dia keras. Iya. Saya nggak akan ada dendam. Iya. Tidak, itulah persaudaraan di penerbangan itu dimulai dari tegas dan kerasnya senior saya. Jadi emang ditempa untuk kita siap. Iya, jangan cengeng dalam hidup ini. Sekarang terasa kita hidup nggak boleh cengeng, hadapin, jangan menghindari. Iya. Benar nggak? Iya. Itu udah mulai tumbuh dari saya mulai remaja. Karena saya sekolah di Jakarta. Iya. Kemari-mari setelah sekarang pun kan lebih kalem, Bang ya. Tapi kalem serem. Soalnya kan pengalamannya sudah ditempa di saat masa ABG itu udah keras. Iya. Jadi dibikin nih nggak boleh lu jadi anak kapal tuh lembek bukan anak kapal. Lu nggak, jangan di sini. Iya. Karena ntar lu nggak bisa ngelewatin ini. Betul. Mental memang diuji. Wah, ngomongin mental yang diuji nanti kita lanjutin tuh. Jadi temen-temen tetap stay tune aja. Terima kasih banyak udah mantengin ini channel Kapal True Story. Lanjut lagi kita bercerita distrik Blok M, yang mana Blok M ini suatu tempat, suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dari anak-anak kapal, anak-anak penerbangan. Jadi kayak semacam rumah keduanya setelah rumah utama di sekolahan. Begitu banyak pelajaran-pelajaran yang ditemuin di Blok M itu sendiri, pengalaman-pengalaman yang begitu serunya karena posisi terminal. Saat itu Bang, Blok M belum ada jalur. Iya, belum. Jadi ketika Abang diarahkan untuk ada di Blok M oleh abang terdahulu, Senior. posisinya ngumpul di mana-mana aja nih Bang. Iya. Karena kan posisi belum ada jalur nih ya Iya. Bang. Berarti Abang posisi di mana saat itu Bang? Pada saat itu Tempat favoritnya tuh? Kita sudah ada perkenalan per kelas kan. Jadi kelas saya itu 1F pada saat itu kan. Waktu pendaftaran, oh iya udah dikumpulin di Iya, per kelas. per kelas. Nah, kita udah mulai kenal lah. Iya. Dan saya juga rame kan orangnya modelnya. Kita ke Blok M itu di bagian pintu masuk. Pintu masuk dari belakang nih, seberang dulu ada namanya Blok M yang dekat SMA 6 tuh. Oh, Taman. Taman. Kita di situ tuh. di situ di taman. Iya, pokoknya daerah situlah kita ngumpulnya. Pokoknya menyebar tuh anak-anak Wah, penerbangan menyebar. di mana-mana, ada yang di Gramet, Iya, ada di mana-mana pokoknya satu lingkungan Blok M itu anak sekolah ya. Kita kenal muka, mau senior, mau satu angkatan. Nah, itu teman sekolah. Ini kan terminal Bang. Terminal itu kan rame Bang. Iya, ramai. Tempat berkumpulnya orang. Iya. Mau kemana, Pusat ya, Blok M. pusatnya gitu Blok M, dan juga berbagai macam urusan Iya. gitu. Ya di situ kan banyak orang cari penghidupan. Betul. Bukan. Seru, Nah, seru. adanya anak penerbangan ini keseruan-keseruan apa Bang yang Abang rasain ketika berada di terminal? Pengalaman saya pada saat itu memang saya norak. Dari Ciputat nongkrong di Blok M itu betah. Itu nongkrong betah. Tidak ada kepikiran takut apa betah. Pulang penataran betah aja. Seneng aja gitu Bang. Iya. Mulai penataran pun sudah mulai ada tawuran. Cuman kita masih norak.
Saya pikir yang tawuran, itu kakak kelas tawuran, udah tawuran aja ya, karena kita nonton. Kok begini sih sekolahannya? Tapi kita seneng, betah nonton. Yang lain pada tawuran banyak kan, anak STM penerbangan itu kan. Di sana sudah pada tawuran, ya kita nonton aja, udah banyak. Udah banyak. Nggak baku hantam gitu. Perlu semuanya. Ya, iya, udah cukup lah itu, kita nonton seru. Penantaran tuh udah banyak tawuran. Awalnya pengalaman tawuran dengan mana itu? Saya kan nggak tahu ya lingkungan sekolah di daerah situ, mau A, mau B, mau C, nggak tahu sekolahan mana yang bersih teru. Cuman pada saat saya penataran tuh udah ada tawuran. Kita masih pakai celana buntung ya. Itu pulang saat itu masih posisinya belum ada gantian pulang lagi? Belum, masih bebas dulu kan sebelum kejadian besar itu. Itu masih bebas. Iya, karena kita juga cari temen belum solid, karena kita kan belum tahu jalur siapa aja. Kenal. Baru teman-teman satu kelas belum hafal semua namanya. Betul, kenal muka lah. Kenal muka. Maka dari itu, disitulah kita mulai tahu bahwa di sana ada tawuran. Lama-lama kita kan berpikir, berarti ini sekolahan kita ini, berarti saya harus ikut minimal membantu. Ya kan? Bukan karena sok jagoan. Kita ngelihat saudara-saudara kita, senior kita, ada kejadian itu, terpacu untuk membantu. Motifnya pun di otak kita zaman dahulu nggak tahu apa ya yang diperebutkan. Cuman karena jiwa untuk membantu senior kita. Terbawa suasana juga, Bang? Iya. Padahal aslinya nggak ngerti. Nggak ngerti saya. Maksudnya punya masalah apa sebenarnya? Nggak tahu saya. Ngerebutin apaan? Iya, betul. Nggak tahu. Itulah pengalaman-pengalaman baru saya menuju remaja. Itu kalau dilihat dari kacamata Abang, apa sih yang nyebabin itu? Pada saat itu saya berpikir, ini ribut antar sekolah yang melibatkan sekolahan saya. Pokoknya yang saya lihat saudara-saudara kita ribut, kita harus bantu. Udah itu aja. Itu aja, simpel aja. Iya, simpel aja. Nggak tahu motifnya apa kan, kita kan belum ngerti. Jadi ibaratnya kayak dulu, wah lu urusan sama saudara gue, berarti urusan sama gue juga. Iya, garis besarnya seperti itulah pokoknya. Jadi, gue nggak mau tahu urusannya apaan, iya. tapi kalau lu berurusan sama saudara gue, lu urusan sama gue juga. Iya, betul. Kita Akhirnya seperti itu. punya motivasi untuk bergerak, dan yang lain-lain pun kita wajibkan bergerak. Ya, karena kan kita lihat yang tawuran teman kita. Itulah, jadi pendidikan di dalam sekolah dan di luar sekolah itu mempererat persaudaraan. Iya pasti. Salut, saya salut. Jadi banyak saudara saya kan. Berarti kejadian tawuran itu Abang posisi masih nonton? Iya, baru-baru sekolah ya, saya nggak ngerti. Nggak ngerti. Awalnya pecah di mana tuh, Bang? Di sebelah mana? Kalau ini yang kejadian yang mana nih? Yang di Blok M apa yang di Blok kelas? M. Jadi pada saat itu, ini udah cerita udah pakai celana panjang ya? Berarti udah selesai P4-nya? Iya. Penataran udah tahu, terus pakai celana panjang. Seneng dong Bang, celana panjang. Wih, bangga lah. Kayaknya udah dewasa gitu. Oh iya dong, udah keren lah. Celana abu-abu, biasa biru kan? Lalu pakai abu-abu. Anak muda gitu. Nah, udah dateng ke terminal, saya digamparin tuh. Abang digamparin? Iya, turun dari ini. Kan kita dulu belum
semuanya satu jalur kan dari Ciputat. Saya nggak salah dulu berdua sama Robi itu. Saya turun ditamparin saya. Wah gitu dah. Sama Kakak kelas. Dari mana? Ya, dengan bangganya kita sebutin dong. Astem penerbangan dihantam kita. Tak. Sama siapa? Berdua. Kamu ini besok bareng ya. Kita bingung lagi bareng sama siapa? Ya kan? Ayo udah terbareng. Nah, di situ mulai kita berpikir. Oh, ternyata saya tanya-tanya dong. Oh, harus pakai jalur. Jadi kalau berangkat tuh bareng. Jangan sendiri. Karena mungkin abang-abang kita berpikir kalau sendiri nanti lu bahaya. Betul. Arahnya ke situ. Makanya saya digampar itu bukan karena saya dendam, bukan. Saya dipacu untuk berpikir. Nah, dan karena disayang juga sih. Iya. Nanti pulang sekolah temuin saya. Nggak bahasa gue dah, saya dah gitu ya. Temuin saya nih, muka saya. Saya ingat kelas 3 berapa ya? 3 LA kalau apa LB lah, seingat saya. Orang tuh. Ciputat juga? Iya. Berarti 92 apa? Iya, 92 kelas 3 dia. 92. Iya. Ingat banget saya itu. Saya ditamparin di situ. Saya cari bentar di Blok M, pulang sekolah cari saya di Blok M, nggak di kelas. Cari Makanya lah. kan aneh gitu. Maksudnya dalam artian gini. Itu tuh harus digampar gitu. Iya. Biar kita tuh dipacu untuk berpikir Kenapa gue digampar gitu? Kenapa nih? Iya. Karena ternyata penerbangan itu udah famous dari awalnya. Iya. Jadi udah famous, ternyata udah banyak, mungkin banyak masalah atau apa yang bikin abang-abang kita harus bareng. Betul. Gitu. Untuk mencegah apa yang tidak diinginkan. Walaupun resiko sekolah itu mau sedikit mau banyak kan punya resiko. Ada Tapi resiko. kan memperkecil resiko. Kalau kita kecil resiko. Kalau kumpul Betul. kompak. Betul. Jadi kita banyak terima kasih sama senior kita. Soalnya pada saat Tapi kangen juga bang. pasti saya nggak, pokoknya saya sekolah di situ dari awal. Saya cerita ada kaleng gongguan, awalnya nggak ikhlas, sekarang ikhlas, malah justru saya Gak bisa lebih, nggak sih lebih? seneng Karena saya. buat teman-teman Karena juga. kita tahu alokasi dana-dana itu kemana, bukan buat kekayaan pribadi, buat semua. Yang tadi saya bilang ada yang luka, ada beli ini, beli obat apa. Itulah pengalaman saya sekolah dari Ciputat. Dia mantap. Kalau dipikir full adanya kelas 2 dan kelas 3 saat itu, kalau kelas 1-nya 15 orang, berarti kelas 2 kelas 3-nya kalau di keseluruhan itu satu batch di 21 itu berapa banyak bang? Kurang lebih kalau kelas 2 ada 10 mungkin ya. Kelas 3 kurang lebih 10 lah. Pokoknya sekitar 20 orang minimal tuh kalau berangkat. Minimal ya. Berarti pintu depan, pintu belakang ada yang jaga bang ya? Iya, pokoknya intinya kita udah mulai kompak lah. Selama udah pakai celana abu-abu, kita udah mulai nongkrong sebelum berangkat di Terminal Ciputat. Jam 12 tank start. Nanti kan ada yang di Kampung Hutan, di Gintung, Pasar Jumat, estafet. Jadi pusatnya di Terminal Ciputat. Abang-abang kita dulu itu kan sebenarnya yang 80-an ke sana itu kan nggak tahu kapal bang. Iya. Taunya penerbangan. Iya, saya taunya penerbangan. Iya kan? Iya. Makanya sebenarnya kapan bang jadi kapal gitu? Kenapa kapal? Kalau saya kelas 1, saya pernah ada tulisan kapal. Terus saya tanya-tanya, saya selalu paling suka menyebut penerbangan. Karena kapal itu bisa diartikan kapal laut, kapal selam. Kapal udara berarti ini. Apa kapal minta duit? Ya, bisa jadi. Cuman karena kata-kata itu gampang mungkin ya, kapal ya udah. Saya kelas 1 sih udah ada nama kapal itu. Udah ada bang. Udah ada. Mungkin karena gampang kan nyebutnya, kalau penerbangan kan panjang. Penerbangan. Iya.
Panjang. Panjang ya. Akhirnya dipakai untuk teriakan tuh Bang ya. Iya. Untuk membuat semangat. Buat semangat. Lucu. Lucu. Dan seru dah pokoknya. Nah, mulai ngerasain kendala apa aja Bang? Kalau Di kelas 1. dalam sekolah kendala mungkin saya nyatakan tidak ada. Mungkin dari berangkat dan pulang aja. Orang tua saya dengar sekolahan itu tawuran, saya langsung dibeliin motor. Langsung dibeliin motor? Langsung dibeliin motor. Saya beli motor dulu di Ciputat nggak ada showroom motor. Kemana belinya? Di Matraman. Saya sekolah. Seingat saya siang dijemput, sore. Jam 3 apa ya? Jam 3 apa jam 4 kan istirahat kan. Orang tua saya jemput ke sekolahan. Bapak tuh? Iya, dari kantor jemput, bawa mobil, saya diajak ke Matraman. Pilih motor. Besok sekolah jangan naik bis. Dia ngeliat apa gimana Bang? Dia sudah Mulai nyium ya? Nah, udah mungkin orang tua saya tanya-tanya temennya yang pada sekolahnya sama seumuran saya. Om saya dipanggil. Om saya malah ketawa. Berarti kan adeknya bapak tuh ya? Iya. Saya dijemput nih sore. Ngikut ke Matraman? Iya, beli motor. Beli motor. Pada saat itu ada iklan F16. Iklan F16. Tahu kan? Ah. Poswan. Poswan Jet. Jet R ya. Ini saya pilih. Udah besok sekolah jangan naik bis. Kamu pakai motor. Terus gimana Bang? Nah, ini pengalaman lagi. Abang kan posisinya sudah pertama posisi sudah persaudaraan ini udah Abang rasain. Iya. Di saat Abang digampar. Iya. Untuk posisinya teman-teman itu kita harus bareng. Iya. Harus bareng berangkat pulang karena akan banyak kendala-kendala yang kita hadapin, kita harus kompak bersama ngadepin itu kan gitu. Nah, Abang juga udah merasa nyaman karena ada dek di situ kan dari teman dan teman. Tapi kan posisinya ini orang tua menyarankan. Nah, itu kan dilema. Dilema akhirnya di Abang. Nah. Tuh siasat Abang seperti apa? Minggu-minggu pertama saya pakai motor. Pakai. Orang tua saya ngoceh terus. Saya naik motor. Sampai sekolahan. Naik motor kan ya enak-enak aja kan. Sampai sekolahan. Pas mau pulang sedih. Saat itu baru Abang yang naik motor sendiri. Saya nggak merhatiin ya, memang dulu sedikit. Saya lihat di aula ada parkir di bawah, di situ saya parkir. Saya lihat motor nggak terlalu banyak. Ya karena posisinya nggak semua teman-teman saat itu punya kemampuan untuk membeli motor juga Bang. Mungkin saya ralat. Ada. Mungkin karena dia tidak mau meninggalkan saudara. Situ ya, lebih ke situ ya. Iya. Kalau mau beli mah beli aja. Beli aja. Mungkin lebih dari orang tua saya banyak. Mungkin karena kekompakan tadi saya bilang. Itu ya. Dia meninggalkan kendaraan dengan naik bis. Ya orang tua yang tadinya khawatir melihat Abang bawa motor seneng. Agak tenang nih. Seneng dia. Seneng pokoknya. Uang jajan ditambah. Tambahin. Pulang sekolah selamat naik motor, nggak ikut tawuran, nggak ikut bis. Seneng orang tua saya. Waduh. Abang anak paling tua atau enggak? Tengah lah. Oh, tengah. Perjalanannya waktu saya sedih. Saya udah mulai akrab kelas 1, kelas 2, kelas 3. Mungkin hampir naik kelas lah. Saya kan beli motornya pertengahan semester 1 lah. Udah 6 bulan mau jalan ke naik kelas 2 lah. Mau saya naik motor. kelas 2. Saya sedih lah. Saya udah mulai deket di kelas, di lingkungan sekolah, kelas 2, kelas 3. Besok saya tinggal motor. Ada yang, wah kok lu naik motor sih? Ada yang gitu? Banyak.
Banyak. Soalnya serunya jadi berkurang gitu. Iya. Sebenarnya saya kan di antara orang tua dan saudara. Bener nggak? Betul. Di kelas saudara, di sekolah saudara, di rumah orang tua. Jadi tadi saya bilang, kita dilema. Kalau kita nggak ngikutin orang tua, ngoceh-ngoceh terus. Cuman di sekolah kita sedih, lihat anak-anak pada pulang. Kadang-kadang saya ngikutin di belakang bisnya, sedih. Gitu bang? Iya, itu pengalaman saya. Ini anak-anak di bis abang? Iya, saya ikutin, saya tungguin. Karena saya udah kayak saudara lah, setiap hari hampir ketemu kan. Iya. Saya tinggalin tuh motor. Taruh di rumah? Iya, saya nggak mau naik motor lagi. Terus gimana responnya? Marah. Orang tua marah. Terus kalah kekeh sama abang? Saya bilang, di sini banyak yang tidak naik motor. Saya terangin. Ya, itu kan yang pulangnya bareng. itu kan lain-lain. Kamu biar selamat. Saya ceritain lah. Saya kelas 1 udah mulai bisa cerita. Hampir naik kelas 2 udah bisa berani cerita ke orang tua. Kita harus berangkat bareng karena kalau ini kesian orang tua kawan-kawan yang lain. Maksud saya tega. Terus bagaimana kamu maunya? Saya tetap harus bareng-bareng. Bukan saya jagoan nih. Maaf nih, bukan. Karena mungkin ya saya iba nggak tega. Kalau saya pernah kejadian pulang naik motor, besok saya sekolah lagi, mobil dipecahin malam gini-gini, ada yang kepalanya bocor, kita aduh. Walaupun kita nggak bisa apa-apa, tapi merasa saya berdosa lah meninggalin. Gila itu. Bener, aduh. Kalau inget-inget dulu mah. Karena segitu eratnya. Iya, kita nganggap temen itu udah kayak saudara kan. Hampir kita kehidupan kan lama di sekolah, sama di rumah. Bener. Saya pribadi juga ngerasain mengenai itu. Ada temen yang, nyok, kita tuh bukan orang lain, kita udah saudara. Itu anak kapal. Jadi lu perlu apa ini? Lu ngomong aja. Sampai segitunya. Iya. Sampai segitunya. Iya. Makanya saya menjadi bagian dari penerbangan itu segitu bangganya sih. Gitu. Jadi sense of belonging-nya, rasa memiliki penerbangan sama kebanggaannya ini, girohnya ini masih dapat gitu. Di teman-teman. Tanpa melihat lu sekarang udah jadi apa. Saya nggak ngeliat di situ. Lu sekarang setiap apapun tuh gimana tetap brother kita kan seperti itu. Saya nggak ngeliat strata manusia. Nggak ada. Lu saudara gua. Udah. Soalnya pengalaman 3 tahun itu begitu luar biasa. Ya. Banyak ketemu di sekolahan dibanding di luar. Maksudnya sama orang tua, teman lingkungan, karena hampir tiap hari kan di sekolah selama 3 tahun. Ya kan? Basic bader itu dari situ apa udah dari SMP udah bader, Bang? soalnya anak awal kan nih unik-unik gitu, Bang. Saya ntar lanjut lagi nih, Bang, ngomongin ABG-nya Bang Moki ini. Salam satu udara. Saya sekolah, ikut kena luka lah. Tancep, Bang? Iya. Alhamdulillah lah, nggak sampai parah lah. Nggak sampai parah. Alhamdulillah. Berarti dicolong saat itu? Nah, enggak dijegat lah. Bentrok anak. Kita duluan lolos,